Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, pada hari ini mata kuliah Bahasa Arab. Pembahasan kita kali ini adalah al-jumlatu al-fi'liyah. Pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang al-jumlatul ismiyah. Nah, sekarang ini adalah al-jumlatul al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ya, apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali fi'il. Jadi, kalimat yang diawali fi'il atau kata kerja. Nah, dapat juga diartikan dengan susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, bisa juga diartikan jumlah fi'liyah itu tersusun ada fi'il, ada fa'il, ada kata kerja dan ada pelaku. Atau fi'il, fa'il, dan maf'ul. Atau ada kata kerja, ada fa'il, ada pelaku, dan ada maf'ulun bih, yaitu objek. Nah, jumlah fi'liyah juga ini bisa diartikan adalah kalimat verbal. Oke, saya ulangi, jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali ada kata kerja, ya, ada kata kerja. Atau bisa juga diartikan ada fi'il dan ada fa'il, ada kata kerja dan ada pelaku, atau ada kata kerja, ada pelaku dan ada objek. Kemudian selanjutnya, nah fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Jadi fi'il itu adalah istilah yang dimaksud adalah kata yang menunjukkan pekerjaan. Jadi fi'ilnya adalah pekerjaan atau peristiwa. Yang mana pekerjaan dan peristiwa ini itu ada masa atau ada waktu tertentu. Nah, di pembahasan fi'il ini ada 3 ya. Jadi ada namanya fi'il madhi, yaitu kata kerja dalam bentuk lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, yaitu kata kerja dalam bentuk sekarang atau kegiatan yang sering dilakukan atau aktivitas yang sering dilakukan. Kemudian ada amri, yaitu kata kerja dalam bentuk perintah. Nah, ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ya ada istilah yang tadi saya sebut namanya fa'il. Nah, apa itu fa'il? Ya, fa'il ini adalah isim, ya. Fa'il ini adalah isim. Isim ini terletak setelah kata kerja dan dia berfungsi sebagai pelaku kata kerja tersebut. Nah, di sini dia fa'il itu adalah isim. Nah, pertemuan sebelumnya saya juga jelaskan apa itu isim. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah dipahami apa itu isim. Nah, saya ulangi ya. Isim yang terletak setelah kata kerja atau fi'il. Dia berfungsi sebagai pelaku dari kata kerja tersebut. Nah, apabila fa'il bentuknya musakkar, maka fi'ilnya juga musakkar. Begitu pula apabila fa'ilnya bentuknya mufrad atau musanna dan jama', maka begitu juga fi'ilnya. Kemudian selanjutnya, fa'il. Nah, ada lagi istilah fa'il. Fa'il dalam jumlah fi'liyah ya, bisa nampak. Saya ulangi, fa'il dalam jumlah fi'liyah bisa nampak dan bisa juga tidak nampak. Kalau istilah nampak itu biasa disebut zahir. Nah, biasa ini ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Nah, bisa juga nanti ada fa'il yang tidak nampak. Ya, karena kenapa dia tidak nampak? Karena damirnya biasanya jumlah fi'liyah, fa'ilnya itu sudah berada di tengah atau sudah disebut sebelumnya atau dari awal. Kemudian, nah saya kembali ke pembahasan fi'il lagi. Nah, membahas tentang fi'il atau kata kerja itu mempunyai macam-macam yang sesuai dengan kriterianya. Yang pertama ada yang berdasarkan waktu. Nah, tadi yang saya sebut ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, ini berdasarkan fi'il kriterianya ya, berdasarkan kriterianya.
Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuknya, ya, berdasarkan bentuknya atau binyatun, ya, bentuknya. Nah, berdasarkan bentuk atau binya itu ada istilah al-fi'lul sahih dengan al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lul sahih yaitu kata kerja yang mana di hurufnya itu tidak ada huruf illah. Ya, huruf illah itu alif, waw, dan ya. Nah, sedangkan al-mu'tal itu adalah hurufnya ada huruf illah, yaitu ada huruf alif, waw, atau ya. Nah, kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga, yaitu berdasarkan ada atau tidak ada objek atau penderita, atau istilah namanya makmul. Ya. Jadi, fiil yang berdasarkan kriterianya, yang apakah dia ada objek atau dia tidak ada objeknya. Kalau tidak ada objek, dikatakan fi'il lazim. Kalau ada objek, itu diistilahkan al-fi'lul muta'addi. Kemudian, fiil berdasarkan ada atau tidak ada objeknya. Nah, ini saya jelaskan kriteria yang ketiga, yang menjadi ada dua pembagian, yaitu ada namanya lazim. Tadi saya telah sebutkan ada namanya lazim, yaitu tidak membutuhkan objek. Nah, ada yang istilah muta'addi yang membutuhkan objek, atau istilah maf'ulun bih. Nah, contoh, katabat. Katabat Fatimatud darsa. Katabat, ya, dari kata kataba. Nah, kata beliau di sini adalah fi'il madi. Ya, katabat telah menulis. Ya, dia fi'il madi. Kemudian berdasarkan kriteria kata kataba di sini adalah fi'il muta'addi. Dia butuh objek. Kemudian Fatimatu di sini sebagai pelaku. Ya, katabat Fatimah telah menulis. Apa yang dia telah tulis yaitu ad-darsa, pelajaran. Nah, darsa di sini adalah maf'ulun bihnya. Kemudian contoh kedua, jalasa Ali 'alal kursi. Nah, ada kata jalasa. Jalasa artinya duduk atau telah duduk. Nah, kata jalasa ini adalah fi'il. Dan dia adalah fi'il lazim. Karena kenapa dikatakan fi'il lazim? Karena dia tidak membutuhkan objek. Jalasa, duduk. Ali, ya nama orang Ali. Ala di atas al-kursi, di atas kursi. Kemudian selanjutnya, nah contoh yang lainnya, contoh jumlah fi'liyah, ada yang pertama qama Zaidun, ada yakhluqullahu nasa, ada yaktubu Ahmadu darsa. Qama di sini fi'il madi lazim. Ya, fi'il madi lazim, Zaidun di sini adalah fa'il, kemudian yakhluqu di sini adalah fi'il mudhari' muta'addi. Kemudian Allahu di sini adalah sebagai pelakunya, kemudian an-nasa di sini adalah maf'ulun bih. Kemudian yaktubu di sini fi'il mudhari muta'addi, kemudian Ahmad sebagai pelaku, kemudian ad-darsa sebagai maf'ulun bih. Kemudian selanjutnya contoh, ya, jalasa al-muhandisu 'alal kursi. Nah, ini kalau menunjukkan satu. Seorang muhandis telah duduk, ya, satu muhandis 'alal kursi. Jalasa al-muhandisani, ya, sudah dibahas pembahasan sebelumnya tentang mufrad, musanna, dan jama'. Nah, bagaimana kalau fa'ilnya dia musanna? Jadi muhandisani. Kemudian yang ketiga jalasa muhandisuna. Nah, dia jama'. Kemudian selanjutnya di sebelahnya, ya, jalasat. Nah, karena dia jenisnya perempuan di sini, ya, jalasat al-muhandisatu, jalasat al-muhandisatani, jalasat al-muhandisatu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, ya, kita di jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu bisa dibolak-balik, ya, bisa dibolak-balik. Contoh kalimatnya, darrasa al-mudarrisu talamisa, ya. Darrasa al-mudarrisu talamisa. Guru itu telah mengajar, ya, seorang siswi, ya, talamisa, ya, mengajar siswi-siswi, mengajar siswa-siswa. Darrasa al-mudarrisu talamisa. Nah, kemudian bisa ini darrasa ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian kalau kita ingin mengubah ke jumlah ismiyah, nah ini di sebelahnya al-mudarrisu darrasat talamisa. Nah, dia dimulai kata al-mudarris
Oke, baiklah kita lanjut. Contoh selanjutnya, ya, contoh di mana jumlah fi'liyah bisa diubah menjadi jumlah ismiyah. Ya, contoh darrasa al-mudarrisu talamisa. Darrasa al-mudarrisu talamisa. Darrasa di sini adalah fi'il. Al-mudarrisu sebagai fa'il, talamisa sebagai maf'ul bih. Jadi darrasa berarti di sini dinamakan jumlah fi'liyah. Karena kenapa? Karena dia awalnya adalah fi'il, yaitu kata darrasa. Darrasa al-mudarrisu talamisa. Seorang guru telah mengajar siswa-siswa atau para siswa. Nah, kemudian di sini bisa dibalik, ya, dibalik menjadi. Jadi al-mudarrisu disimpan di awal kata al-mudarrisu, yaitu isim, yaitu guru. Artinya guru, kemudian darasa fiil. Kemudian talamisa di sini ada maf'ul bih. Al-mudarrisu guru itu, darasa telah mengajar at-talamisa para siswa. Kemudian contoh selanjutnya yang menunjukkan musanna, yaitu darasa al-mudarrisani. Nah, al-mudarrisari pembahasan sebelumnya juga kita sudah bahas di pembahasan mufrad, musanna dan jamak. Al-mudarrisani, ya, musanna, ya, talamisa. Darasa al-mudarrisani, jadi dua orang guru telah mengajar para siswa. Nah, kemudian dibalik jumlah ismiyah al-mudarrisani, ya, darasa talamisa. Jadi darasa talamisa. Nah, di sini kata darasa, nah di sini dia menunjukkan musanna. Kemudian selanjutnya contoh berikutnya darasa al-mudarrisuna talamisa. Kemudian al-mudarrisuna darasu talamisa. Kemudian nah di sini fi'il mudhari', ya. Yudarrisu al-mudarrisu talamisa. Kemudian al-mudarrisu yudarrisu talamisa. Kemudian yudarrisu al-mudarrisani talamisa. Kemudian dibalik lagi menjadi jumlah ismiyah al-mudarrisani yudarrisani talamisa. Kemudian yudarrisu al-mudarrisuna talamisa. Kemudian al-mudarrisuna yudarrisuna talamisa. Baiklah, demikian pembahasan kita kali ini tentang jumlah fi'liyah. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.